Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini dengan NPM 1911100331 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. A. Awal perkembangan filsafat pendidikan Islam. Periode ini meliputi masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Di periode kehidupan Rasulullah SAW, tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara murni. Jadi, hal-hal yang berkaitan pada pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Tokoh-tokoh pendidikan Islam. Pendidikan Islam berkembang dengan pesat sejak dari peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Pendidikan yang tampil sebagai pembaharu terdapat dua generasi, yaitu generasi klasik yang terdiri dari tokoh di luar Indonesia dan generasi modern yang dikhususkan dalam Indonesia. Yang pertama ada generasi klasik. Kita mulai dari Imam Ghazali. Tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takorup kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Yang kedua ada Ibnu Sina. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu yang pertama diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual maupun budi pekerti. Yang kedua diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya yang disesuaikan dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang bersifat keterampilan. C. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Yang keempat ada Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa berpendapat bahwa semua ilmu harus diusahakan. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, Ikhwan As-Sofa mengintegrasikan antara ilmu agama dan umum. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan jiwa manusia terhadap ilmu pengetahuan tidak memiliki keterbatasan pada ilmu agama semesta. Manusia juga memerlukan ilmu umum. Dalam hal ini, ilmu agama tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu umum, terutama ilmu-ilmu kealaman dan filsafat. Yang kedua, ada generasi modern. Pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Menurutnya, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada pemaparan konsep pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama-ulama, dan syair-syair yang mengandung hikmah. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau akhlakul karimah. Yang ketiga ada Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi memiliki konsep keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama yang harus diajarkan dalam proses pendidikan dengan menekankan penanaman konsep pancajiwa, yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas dalam setiap penguasaan mata pelajaran. Yang keempat, Hamka. Tujuan pendidikan menurut Hamka adalah mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya. Yang kelima ada Muhammad Yunus.
Tujuan pendidikan menurut Muhammad Yunus ialah menyiapkan anak-anak didik agar dewasa, kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan saya tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.